Korupsi di Indonesia pasca reformasi sudah menjalar kemana-mana, hampir di semua lembaga, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dikarenakan saat reformasi tahun 1998 jatuhnya Orde Baru, tidak ada yang serius dalam menyoal korupsi selama 25 tahun Soeharto berkuasa dan kroninya. Negara hanya mengusut jatuhnya rezim Orba hanya pada kasus BLBI, dan anehnya kasus tersebut hingga 20 tahun lebih sampai saat ini justru belum tuntas dan sedikit yang bisa diselamatkan, dan mereka berdalih dengan cara yang soft itu negara bisa selamat sampai hari ini. Ngagak kita bro, kalau saja terbukti ada seorang yang berani bersuara lantang hari ini, saya rasa semua rakyat pasti akan memilihnya. Bagaimana Anda? Ada yang berani? Kalau tidak, saya berharap Pak Jokowi berani melakukan di sisa-sisa pemerintahannya, sehingga pemilu yang menghambur-hamburkan ratusan triliun lupakan saja. Mending ditunda saja. Setuju? Jumpa lagi di Spider KW Channel. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini, dan kami berusaha untuk semakin memperbaiki tayangan-tayangan video berikutnya. Geger Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK atas dugaan suap kepada oknum lembaga BPK dengan bukti tangkap tangan uang tunai dan rekening nilainya di atas 1 miliar. Korupsi di Indonesia pasca reformasi sudah menjalar kemana-mana, hampir di semua lembaga, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dikarenakan saat reformasi tahun 1998 jatuhnya Orde Baru, tidak ada yang serius dalam menyoal korupsi selama 25 tahun Soeharto berkuasa dan kroninya. Negara hanya mengusut jatuhnya rezim Orba hanya pada kasus BLBI, dan anehnya kasus tersebut hingga 20 tahun lebih sampai saat ini justru belum tuntas dan sedikit yang bisa diselamatkan, dan mereka berdalih dengan cara yang soft itu negara bisa selamat sampai hari ini. Ngagak kita bro. Jadi karena negara tidak pernah serius dalam memberantas korupsi, maka pemain atau pelaku korupsi di Indonesia sudah pada tahap akut, dan semua lembaga negara bahkan seolah ikut andil untuk bancakan korupsi. Namun susahnya rakyat masih saja bisa diyakinkan bahwa pelaku korupsi itu adalah oknum, bukan lembaganya, walau itu dilakukan berulang-ulang kali. Bahkan negara menghabiskan dana ratusan triliun untuk mendirikan lembaga KPK yang tujuan awalnya diharapkan sebagai juru sapu jagat memberantas korupsi. Namun pernah ada juga kasus-kasus oknum KPK yang terjerat kasus korupsi dalam arti terlibat suap menyuap. Kalau sekarang lembaga BPK yang tugas dan wewenangnya sebagai pengawas keuangan pemerintahan dari pemerintah daerah hingga pusat juga bermain dengan korupsi, maka kepada siapa lagi rakyat percaya bahwa Indonesia akan jaya di 2045? Mungkin itu hanya bentuk motivasi saja agar rakyat percaya dan tetap semangat. Pak afiliator binomo meyakinkan masyarakat menjadi sejahtera yang ujungnya menderita. Ibarat pertandingan sepak bola, wasit, hakim garis, pemain, dan liganya bermain cantik dalam suap menyuap, maka tidaklah mungkin sepak bola di Indonesia bisa berjaya. Dan begitulah analogi negara kita.
Lalu bagaimana Indonesia bisa memberantas korupsi dengan baik dan radikal? Apakah dengan pemilu 2024 nanti bisa menghasilkan pemimpin yang bisa diandalkan? Saya kira tidak perlu ada pemilu juga tidak ada masalah. Asal ada seorang pemimpin yang berani tampil lantang baik Presiden Jokowi atau para kandidat calon presiden 2024. Apabila sekarang berani lantang bahwa saatnya hukuman mati bagi koruptor dan tidak ada ampun bagi mereka yang melakukan dengan sengaja, apalagi berlindung di balik kebijakan yang dibuatnya, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan lembaga pengawas lainnya akan dihukum mati dan setidaknya dimiskinkan dan dimatikan hak politiknya, dan akan diperjuangkan untuk menjadi undang-undang dan rakyat harus ikut mengawalnya hingga ke DPR.